Selamat siang rekan trader Indonesia dimanapun berada. Selamat siang rekan trader Market. Kembali lagi bersama saya Morris di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Senin, I Love Monday, tanggal 20 Maret tahun 2023. Rekan trader semuanya, seperti biasa memasuki hari Senin, pertempuran baru lagi kita akan lalui. Kita akan menjalani pertempuran yang secara bersama-sama antara saya dengan rekan trader semuanya. Saya memberikan bekal pertempuran buat rekan trader. Selain itu saya bertempur juga sih sebenarnya. Dan rekan trader bisa bertempur dengan baik dan benar. Oleh karena itu saya memberikan sebuah analisa buat rekan trader semua Indonesia, rekan trader yang trading di market maupun rekan trader yang trading dimanapun berada. Semoga apa yang saya berikan ini setidaknya bermanfaat buat trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Seperti biasa, rekan trader semuanya, kita akan memulai analisa hari ini, trading hari ini dengan sedikit tema yang ingin saya bawakan buat rekan trader. Tema hari ini nih, temanya nih benar empuk sekali nih temanya ini. Tema ini adalah perjalanan. R-nya itu panjang kali ya rekan trader. Perjalanan emas menuju level 2000. Nah, ini dia. Bagaimanakah perjalanan emas rekan trader semuanya? Ini saya langsung to the point aja buat rekan trader bahwa emas memang benar-benar lagi on air. Ya. Dia sedang menuju ke level 2000 rekan trader. Ya. Apakah dia bisa naik? Kalau kita lihat rekan trader, emas ini dia udah berubah arah. Tadi waktu permulaan pasar Asia agak sedikit mengalami pelemahan, tapi menjelang pasar Eropa, emas ini sudah benar-benar berubah arah dan menjadi lebih banyak bullish. Ya, sebenarnya pergerakan emas ini rekan trader sangat dipengaruhi oleh kasus yang sedang terjadi di Eropa, yaitu kredit macetnya Bank Swiss, Credit Suisse Bank. Ya, kita tahu bahwa Credit Suisse Bank ini setelah kemarin kolaps, ya, hancur-hancuran, dia ini sebenarnya memiliki peluang memberikan orang bilang seperti gimana ya, memberikan dampak yang sangat luar biasa buat seluruh dunia. Nah, terutama emas, akibatnya banyak yang membeli emas, mencari safe haven supaya kalau memang terjadi sesuatu, resesi dan lain-lain ya, akibat permasalahan ini, emas bisa melambung tinggi. Dan memang akhirnya emas melambung tinggi rekan trader. Kalau rekan trader lihat di sini ya, emas itu mulai melambung tinggi itu mulai dari hari Jumat kemarin. Bayangkan dia naik luar biasa sampai menuju ke 1989 malahan. Dan hari ini dia sudah sedang menuju ke titik 2000. Kita saksikan apakah 2000 telah terpenuhi. Ya. Dia sekarang di 1997. Artinya sedikit lagi dia tembus menuju 2000. Dan permasalahan ini sebenarnya disebabkan oleh krisis yang sedang terjadi di perbankan Amerika. Kita tahu diawali dengan Silicon Valley Bank, Signature Bank, dan terakhir di Eropa Credit Suisse Bank. Ya, emas ini benar-benar. Tapi memang di misalnya ya di Silicon Valley Bank dan Signature Bank itu sedikitnya ada sedikit ruang buat The Fed untuk masuk mengontrol pergerakan dari kripto, karena banyak sekali perusahaan yang memperoleh startup memperoleh dana dari bank tersebut ya. Bank tersebut sebagai bank penjamin terhadap pembentukan startup yang sedang terjadi di Amerika. Oleh karena itu dengan kolapsnya bank tersebut bisa menjadi pintu masuk bagaimana The Fed benar-benar memegang kendali terhadap pergerakan kripto ke depan. Nah, hal ini pun juga akhirnya dia sangat berimbas, apalagi semenjak kasus kredit macet dari Credit Suisse ya. Kemarin waktu Credit Suisse macet itu kan banyak sekali ya penyandang dana dari Timur Tengah memberikan keputusan bahwa mereka tidak akan membantu ya. Akhirnya Bank Swiss secara garis besar dia turun tangan karena dia ingin menyelamatkan juga. Ya, akhirnya digelontorkanlah dana yang sangat besar untuk menjamin keselamatan Bank Credit Suisse ini ya.
Karena kalau Credit Suisse ini dia berlarut-larut, artinya akan terjadi permasalahan ekonomi yang sangat luar biasa, terutama di Eropa. Jadi mau tidak mau, Swiss mempertaruhkan seluruh kekuatannya untuk menjaga agar bank ini dia benar-benar tidak terjadi kolaps benar-benar ya. Sehingga dia berdampak terhadap emas. Dan kalau kita lihat di sini rekan trader, gold ini sudah menjelang sampai ke arah yang paling tertinggi ya. Dan kalau kita lihat peningkatan gold ini benar-benar merupakan peningkatan yang paling terbesar 11 bulan yang lalu rekan trader. 11 bulan yang lalu kan artinya, kalau 11 bulan yang lalu kan di sini artinya kan. Nah ini dia 11 bulan yang lalu di seputaran bulan apa nih. Nah ini dia ya. Bulan 1 tahun bulan 3 1 Maret ya, 1 Maret tahun 2022 ya. Ya sebenarnya bukan 1 Maret 2022 nih, 1 April sih sebenarnya. 1 April tahun 2022 ini adalah puncak yang paling tertinggi yang sekarang disentuh juga oleh emas ya. Jadi dia kembali lagi seperti keadaan semula. Dan memang saya juga udah bilang bahwa kalau rekan trader lihat prediksi saya, prediksi tahunan, saya bilang bahwa kemungkinan emas itu dia akan naik itu sampai 2000 itu di sekitaran bulan Maret. Bulan Maret. Sekitar bulan Maret. Kalau rekan trader lihat prediksi harian saya ya. Rekan trader melihat prediksi harian saya, sampai ini gold, sabar saya coba lihat dulu. Ini gold daily ya, ini mingguan, coba saya tarik dulu. Mana lagi tuh emas tahun 2000. Nah, analisa gold tahun 2023. Nah, rekan trader bisa lihat di sini analisa emas tahun 2023 yang coba saya buat kan. Kita bisa lihat dengan jelas saya memprediksikan bahwa emas ini akan menembus sekitar 1900-an atau menuju 2000 itu di sekitaran bulan Maret. Dan saya memang udah memprediksikan hal tersebut sekitaran bulan Maret rekan trader. Untuk bulan Januari, oke, di sekitar 1933 ya, tembus. Bulan Februari dia agak turun, tapi bulan Maret saya memprediksikan bahwa padahal saya memprediksikan itu sampai di sekitaran 2000 lebih ya. Nanti kalau bulan berikutnya mungkin bisa sampai ke 2068 ya, tapi setelah itu udah paling puncaknya dan dia akan turun. Cuman kan saya bilang bahwa untuk kenaikan emas ini kan banyak faktor yang mempengaruhi. Misalnya faktor peperangan dan lain-lain ya. Nah, rupanya bukan faktor peperangan yang mempengaruhi kenaikan emas. Rupanya gonjang-ganjing karena kolapsnya bank-bank besar yang ada di Amerika dan di Eropa. Inilah yang menjadi pernyataan ini. Kalau rekan trader lihat ini nih, kalau rekan trader lihat platform saya ini adalah prediksi tahunan saya ya. Saya udah memprediksikan memang dia akan melewati ini, tapi sekitar bulan Maret atau bulan April ya. Nah, bulan Mei mungkin yang paling tertinggi, setelah itu dia balik arah. Dan memang saya udah memprediksikan seperti kayak gitu ya. Dan saya bisa bilang bahwa apa yang terjadi ini selain peperangan yang terjadi, tapi yang menjadi faktor utama itu adalah runtuhnya beberapa bank besar. Inilah menjadi faktor utama. Nah, kita kembali untuk pernyataan emas, masalah emas. Kita lihat di sini bahwa apakah dia bisa menyentuh 2000 ya? Dia pasti akan menyentuh 2000 rekan trader. Nah, dikit lagi ya, dia udah berada di 1997. Dikit lagi, dan saya pikir dia akan menyentuh. Apalagi nanti pada hari ini, rekan trader, kalau rekan trader lihat hari ini ya, nanti ada news yang sangat luar biasa nanti ya, pidato Gubernur Europe Center Bank. Nah, kalau saya lihat pidato Gubernur Europe Center Bank ini akan membuat kekuatan terhadap euro. Artinya dolar akan tertekan dan artinya emas ini akan terbang tinggi. Emas akan terbang tinggi, melewati 2000. Oleh karena itu di analisa harian saya udah bisa analisa mingguan kemarin, saya udah bisa bilang bahwa analisa mingguan saya kemarin. Analisa mingguan saya udah bisa bilang bahwa emas ini akan naik minggu ini. Sabar. Saya lihat analisa mingguan kita. Gold, oke. Nah, saya bilang bahwa emas ini akan naik minimal sampai di melewati 2000 dan paling maksimal 2018 dalam minggu ini. Setelah itu dia akan turun. Oleh karena itu rekan trader, bagaimana emas mencapai 2000 ya? Kita akan lihat pola pergerakannya dan kita akan lihat terus apa yang terjadi, karena menurut saya setelah hari Rabu dan hari Kamis agak sedikit mengalami penurunan karena
akan ada rapat FOMC di sana, dan kalau rapat FOMC sudah barang tentu dolar Amerika akan sangat menguat di situ. Oleh karena itu saya bilang mungkin hari ini dan hari esok adalah puncaknya, setelah itu dia akan mengalami penurunan. Oke rekan trader semuanya, demikianlah tema kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Saatnya kita masuk ke analisa teknikal. Dan seperti biasa rekan trader, analisa teknikal kita mulai dari indeks dolar Amerika. Rekan trader semuanya, pergerakan dari indeks dolar Amerika saat ini, saya pindah dulu platform, oke. Pergerakan dari indeks dolar Amerika saat ini bisa dilihat dengan jelas bahwa indeks dolar Amerika pada hari ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, peningkatan ya. Walaupun agak sedikit mengalami penurunan tadi, tapi secara garis besar dolar Amerika memiliki penguatan yang sangat luar biasa hari ini ya. Dan kalau saya lihat ya, penguatan masih sangat kuat terjadi pada hari ini rekan trader. Kita akan lihat seberapa besarkah penguatan yang terjadi. Menurut analisa saya, dia akan mencoba naik sampai level yang paling tertinggi di seputaran 103.703. Itu adalah level yang paling tertinggi, dan apabila terjadi pelemahan, dia akan mencoba melemah sampai di 103.407. Oleh karena itu, hari ini dolar Amerika akan mengalami sedikit pergerakan yang sangat luar biasa. Setelah ini kalau saya lihat di sini akan terjadi perpotongan di sini ya. Ya, dead cross kalau saya bilang sih titik perselingkuhan. Nah, dikit lagi terjadi titik perselingkuhan di indikator, artinya dia akan menguat ini. Dan 103.703 saya pikir bisa dilalui oleh pasangan ini. Sabar, saya pasang ini dulu. Nah, ini dia. Dia akan bergerak antara 103.407 sampai 103.3703. Oke, rekan trader, sekarang kita masuk ke euro Uncle Sam dollar. Bagaimanakah pergerakan dari euro Uncle Sam dollar saat ini rekan trader? Pergerakan dari euro Uncle Sam dollar bisa kita lihat dengan jelas di sini bahwa hari ini pergerakan dari euro Uncle Sam dollar memiliki tendensi yang bearish, mengalami pelemahan yang sangat luar biasa, dan saya pikir dia akan terus melemah. Dia udah melewati rentang harian yang saya buat hari ini ya, 1 jam yang lalu, apa 2 jam malahan, dia 2 jam yang lalu saya buat, dan dia akan mencoba menembus, dan rupanya dia sudah menembus di sini ya. Dia coba menembus, nah di 1.06479 saya pikir masih bisa juga dia mengalami pelemahan. Kalau memang terus mengalami pelemahan ya pasti sampai akan menuju ke level yang paling terendah di seputaran 1.06257, tapi menurut saya dia akan mencoba melewati level di 1.06479. Dan apabila terjadi penguatan ya, dia pasti akan mencoba naik sampai di level yang paling tertinggi di seputaran sini rekan trader, 1.06796. Oleh karena itu rekan trader, mari kita menggambar dulu. Saya menganalisa dia akan di seputaran sini, tapi tidak tertutup kemungkinan rekan trader bahwa dia ini akan turun minimal sampai di daerah sini rekan trader. Nah, oke. Minimal dia akan turun sampai di daerah 1.06376. Mari kita gambar dulu. Nah, ini dia. Ini masih bisa punya peluang dia turun sampai di level sini. Ya, masih, malahan tidak tertutup kemungkinan dia turun juga sampai di level yang paling terbawah di sini malahan ya. Ini dari Uncle Sam dollar, euro Uncle Sam dollar. Oleh karena itu tetap melihat terus arah pergerakannya. Selanjutnya rekan trader, bagaimanakah pound sterling ya? Bagaimanakah pound sterling? Kita akan lihat pergerakan pound sterling hari ini. Bisa dilihat dengan jelas oleh rekan trader semuanya bahwa pound sterling hari ini mengalami pergerakan yang sangat luar biasa. Tendensi yang terjadi pada pound sterling masih tetap juga pada hari ini lebih banyak bearish, seperti mata uang lainnya yang berkorelasi dengan dolar Amerika. Rekan trader bisa lihat di sini bagaimana pergerakan dari pound sterling pada saat ini. Ya, dia akan mencoba turun sampai level yang paling terendah menurut saya di seputaran 1.21398 ya. Tapi menurut saya kalau dia turun terus ya, menurut saya yang paling terendah sih di seputaran sini sih, 1.21508. Dan yang apabila terjadi penguatan ya, penguatan dia menurut saya paling tertinggi di 1.21955. Oleh karena itu rekan trader, pola pergerakannya menurut saya pada saat ini dari ya pound sterling Uncle Sam dollar ini dia akan mencoba bergerak dari seputaran 1.21508 sampai 1.21955. Kalaupun memang ada pergerakan lagi ya mungkin dia di sini, tapi kita lihat
Kalau menurut saya untuk sampai ke 1.21398 kayaknya sulit sih. Tapi kita akan lihat setelah news yang akan terjadi pada malam nanti. Oke. Kita sekarang coba lanjut ke gold. Ya. Kita coba lanjut ke gold. Waduh, ini saya udah analisanya udah ini rekan trader. Sabar rekan trader. Sabar, saya pindah dulu ke gold. Cepat-cepat dulu kita bikin gold di sini. Ini udah analisa saya udah kacau ini ya. Sabar, saya cepat-cepat aja dulu bikin rekan trader. Untuk gold hari ini rekan trader, nanti rekan trader sabar, cepat aja saya coba. Oke. Jadi analisa bulanan mingguan saya yang saya taruh di sini. Oke rekan trader sabar. Nah, kita akan menunggu sedikit lagi. Oke, sabar rekan trader. Gold ini kalau kita lihat rekan trader ya, semua gold ini tergantung dari apa yang terjadi saat nanti ya rekan trader ya. Ini 2000 dikit lagi udah mau capai. Aduh, nah oke. Oke rekan trader semuanya. Bagaimanakah pergerakan gold saat ini ya? Kalau saya lihat di sini rekan trader, untuk gold ini, nah rekan trader, pergerakan gold saat ini sudah sangat jelas. Kita lihat bahwa rekan trader semuanya bisa lihat bahwa gold akan mencoba menembus 2000. Sekarang udah berada di 1998. Dikit lagi. Ya, dikit lagi dan saya pikir dia akan mencoba naik ke level yang paling tertinggi menurut saya ya. Dia akan coba taruhlah di sekitaran sini ya. 2003 lah. Ini 2003 dan lanjut lagi di 2008. Saya pikir gold ini akan naik terus. Oke, dia telah menyentuh 2000. Artinya apa yang saya bilang menjadi kenyataan. Dan kita bisa lihat seberapa besarkah yang akan terjadi dari pergerakan ya. Saya benar-benar selamat Anda dapat bintang. Menjadi 2000 rekan trader. Ya, artinya kalau dulu saya bilang Belanda masih jauh, tapi sekarang kita sudah sampai di Den Haag. Ya, di Schiphol. Kita udah terbang sampai di Schiphol rekan trader. Jadi 2000 udah oke. Dia akan mencoba sampai ke 2017. Tapi kita lihat seberapa besarkah 2017 dan kalau terjadi pelemahan, dia akan mencoba turun sampai level paling terendah di seputaran 1973. Oleh karena itu rekan trader, saya sekali lagi saya bilang selamat untuk gold. Anda telah menyentuh level 2000 pada saat ini. Ya, seperti apa yang telah saya bilang, pergerakan menuju 2000 sedang dilaksanakan. Dan gold akhirnya menyentuh level 2000 dan telah turun lagi sebenarnya 1998, tapi dia sempat menyentuh 2000. Dia akan mencoba naik sampai ke 2008 dengan estimasi tertinggi di 2017. Oke. Kita lanjut ke USD Yen Jepang. Bagaimanakah pergerakan dari USD Yen Jepang rekan trader semuanya? Untuk USD Yen Jepang, pergerakan dari USD Yen Jepang kita bisa lihat dengan jelas bahwa USD Yen Jepang hari ini dia mengalami pelemahan yang sangat luar biasa. Udah turun jauh sekali hari ini. Waduh. Udah turun jauh sekali. Dan kita bisa lihat pelemahan yang terjadi pada saat ini. Dia udah menembus level yang telah saya buat ya pada hari ini ya. Supaya dia turun lebih jauh lagi. Dan kita lihat seberapa jauhkah pelemahan yang terjadi. Oh ini udah siap-siap naik dia ini. Kalau kita lihat di sini, rekan trader dia udah coba turun jauh dengan level paling terendahnya itu di seputaran sini ya. Dia udah tembus ya. Saya pikir dia udah tembus ini. Setelah ini dia akan mengalami kenaikan. Ya, dia akan mengalami kenaikan. Kalaupun memang dia masih turun lagi, ya mungkin ini level yang paling terendah ini nih. Ini level yang paling terendah rekan trader semuanya. Kalaupun turun mungkin di sekitaran sini kayaknya. Nah, tapi menurut saya ini level yang paling terendah. Ya di 130. Kalau menurut saya kalau dia lebih turun lebih jauh lagi di sekitaran 130 malahan ya. Nah, tapi menurut saya udahlah dia paling terendah sini dan di saat mengalami kenaikan dia akan mencoba naik sampai level yang paling tertinggi di seputaran 132. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa pergerakan dari USD Yen Jepang ini dia akan bergerak seputar sini rekan trader. Nah, sini sampai sini ya. 131.007 James Bond sampai 132.025. Dan apabila masih terjadi pelemahan juga, dia akan menuju di level yang paling terendah di seputaran 130.398. Oke. Rekan trader semuanya, demikianlah analisa harian kita pada saat ini. Ya, saya berharap semoga apa yang saya berikan ini setidaknya memberikan manfaat terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.